Universitas Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi keberlanjutan. Selamat menyaksikan. Kami kelompok 11 bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan materi analisis limbah dan penggunaan energi di kedai kopi Apak dengan konsep SDGs. Sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama ada saya sendiri, Teresita Angelisita Dewi, dan juga rekan saya, Bella Anggraini. Lalu ada Stephanie Angelina, Mayomi Sanjaya, dan juga Weni Aditya. Kedai Kopi Apak beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 64 Pahoman Enggal, Kota Bandar Lampung. Jam operasionalnya pukul 7.30 sampai 21.30. Kedai ini bergerak di bidang usaha kuliner dan juga kedai kopi. Range harganya juga sangat terjangkau loh, dari 10 sampai 30 ribu saja. Selain itu, kedai ini juga mempunyai marketplace berupa GoFood dan juga GrabFood. Nama pendiri dari kedai ini adalah Yoson OZ, dan tahun pendiriannya adalah tahun 2019 di bulan September. Halo, perkenalkan, nama saya Weni Aditya. Saya akan menjelaskan part 1, analisis akuntansi keberlanjutan untuk limbah. Bisa dilihat dalam persentase limbah kedai kopi Apak. Limbah yang dihasilkan oleh kedai kopi Apak meliputi 50% limbah anorganik, 30% limbah organik, dan 10% limbah cair serta minyak. Pembagian jenis limbah di kedai kopi Apak untuk limbah organik meliputi sisa makanan, sampah sayuran, kulit buah-buahan, dan daun-daunan. Untuk limbah anorganik ada plastik, baik plastik kemasan, sedotan plastik, garpu, dan sendok plastik. Lalu ada styrofoam, tusuk gigi, tisu, dan asap masak. Untuk limbah cair ada air cuci piring. Lalu ada limbah minyak, yaitu minyak jelatah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok 11 di kedai kopi Apak, dapat kami simpulkan bahwa kedai kopi Apak telah menerapkan sistem pengelolaan limbah yang cukup baik, di mana kedai ini telah melakukan upaya pemisahan pembuangan limbah antara limbah organik dan limbah anorganik. Sekian materi dari saya. Untuk materi berikutnya, saya persilahkan. Baik, di sini saya Teresita Angelisita Dewi akan menjelaskan materi terkait dampak dari limbah. Jadi berdasarkan hasil observasi yang sudah dilaksanakan oleh kelompok kami di kedai kopi Apak, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari limbah yang dihasilkan, di mana dampak ini terbagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan limbah organik cepat busuk, yang dimana itu berupa sisa makanan yang dapat menyebabkan mikroorganisme itu dapat berkembang biak dengan subur pada limbah organik sehingga limbah dapat menjadi sumber penyakit. Lalu penumpukan pada limbah organik ini akan mencemari lingkungan karena dapat menimbulkan bau yang kurang sedap. Lalu yang kedua adalah limbah anorganik. Nah, limbah ini tuh sulit diuraikan oleh mikroorganisme sebab unsur karbonnya itu membentuk rantai kimia yang kompleks dan panjang. Dan jika terjadi penumpukan, itu dapat merusak kebersihan visual pada tempat kedai. Lalu yang ketiga adalah limbah cair. Nah, limbah sisa sabun cuci piring yang mengalir ke sungai atau bermuara di sungai itu membuat air sungai menjadi tercemar, warnanya menjadi coklat dan mengeluarkan bau busuk. Lalu yang terakhir adalah limbah minyak, di mana dampak ini akan membuat oksigen dalam air terkuras. Lalu zat-zat polutan yang terkandung di dalam limbah ini juga menjadi sumber penyakit seperti kolera, disentri, dan berbagai penyakit lainnya. Lalu selanjutnya adalah solusi dan juga pencegahannya.
Nah, ini adalah beberapa solusi dan pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan pemilahan tempat pembuangan limbah. Nah, di sini itu kita bisa banget memisahkan antara limbah organik dan anorganik supaya dalam pengolahannya itu kita dipermudah. Dan pastinya ini kita harus meningkatkan pengetahuan dari karyawan kedai kopi Apak ini sendiri supaya dalam penerapannya itu tidak mengalami kesulitan ataupun kesalahan yang nantinya dapat merugikan kedai. Nah, selanjutnya yang kedua itu menggunakan material ramah lingkungan. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, kita tuh harus pakai bahan yang mudah diuraikan kembali. Seperti kita tuh mengganti penggunaan plastik minuman itu menggunakan kertas yang berbahan kertas sehingga lebih mudah diuraikan. Lalu yang ketiga adalah daur ulang limbah. Nah, salah satu hal baik lainnya itu kita bisa nerapin ini pada kedai kopi Apak dengan memanfaatkan kembali limbah yang dihasilkan. Apalagi limbah yang dihasilkan di Apak ini didominasi oleh limbah anorganik maksudnya ya, yaitu plastik. Nah, cara terbaiknya itu dengan kita melakukan daur ulang dengan mengirimnya ke pihak yang berwajib. Seperti itu pihak yang bertanggung jawab ya teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya adalah mengefisiensi penggunaan limbah. Nah, sumber limbah yang dihasilkan dari kedai Apak ini kan lebih didominasi pada limbah organik dan anorganik. Nah, hal terbaiknya itu kita bisa melakukan beberapa kegiatan seperti di limbah organik. Kita bisa memastikan keluar masuknya bahan makanan itu sudah tepat dan pengawasan ukuran porsi makanan itu sudah tepat belum gitu. Harus menentukannya. Lalu yang di limbah anorganik itu dengan cara melakukan inovasi seperti kita memberi diskon spesial untuk pelanggan yang membawa botol atau mug sendiri. Nah, untuk membeli minuman yang dibawa pulang, dan kedai juga bisa menggunakan bahan-bahan yang mudah terurai seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti salah satunya adalah mengganti cup plastik menggunakan cup berbahan kertas. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Untuk pemateri berikutnya, saya persilahkan. Baik, perkenalkan saya Bella Anggriani dengan NPM 2111031024. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai analisis akuntansi keberlanjutan untuk penggunaan listrik di dalam kedai kopi Apak. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa kedai kopi Apak telah menggunakan sumber daya listrik dengan cukup baik. Penggunaan listrik yang paling besar yaitu pada peralatan yang menunjang produksi penjualan, seperti rice cooker, freezer, showcase, blender, dan juga mesin kopi. Meski demikian, kedai kopi Apak telah melakukan penghematan listrik seperti melakukan pembuatan jus secara massal, serta mematikan kipas maupun lampu jika tidak digunakan. Dengan demikian, kedai kopi Apak telah menerapkan akuntansi keberlanjutan karena mengelola sumber daya listrik, maka akan menimbulkan dampak baik untuk generasi yang akan mendatang. Selanjutnya mengenai dampak penggunaan listrik. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan listrik. Yang pertama, yaitu penggunaan listrik yang terlalu lama atau melebihi batas pada peralatan seperti blender dapat menyebabkan peralatan tersebut cepat rusak. Yang kedua, penggunaan listrik yang berlebihan juga tidak baik untuk lingkungan karena dapat meningkatkan suhu global. Kemudian yang ketiga, penggunaan listrik yang berlebihan juga tidak baik karena akan menyebabkan pengeluaran listrik yang semakin membesar. Selanjutnya yaitu solusi dan pencegahan. Adapun solusi dan pencegahan yang dapat dilakukan oleh kedai kopi Apak untuk menghemat listrik yaitu yang pertama dengan menggunakan peralatan elektronik yang tidak boros energi. Misalnya menggunakan freezer atau blender dengan daya yang lebih rendah. Yang kedua dengan menata dapur, seperti memisahkan antara perangkat pemanas dan juga perangkat pendingin. Alasannya karena jika kedua perangkat tersebut diletakkan secara bersebelahan, maka akan semakin banyak energi listrik yang dikeluarkan untuk bisa menstabilkan suhu batas. Yang ketiga, dengan mematikan perangkat yang tidak digunakan seperti kipas angin, lampu, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu dengan merawat perangkat elektronik di kedai kopi Apak tersebut.
Karena jika perangkat tidak dirawat, maka kualitasnya akan menurun, sehingga menyebabkan penggunaan listrik yang lebih besar untuk mengoperasikan perangkat. Baik, saya akan menjelaskan part 3, analisis akuntansi keberlanjutan untuk penggunaan air. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok 11 dengan pemilik kedai kopi Apak, diketahui bahwa kedai kopi Apak telah menggunakan air dengan sebaik mungkin. Kedai menggunakan air sumur bor, di mana jika menggunakan sumur bor, ada kelebihan dan kekurangan untuk keberlanjutan usaha. Penggunaan air di restoran digunakan untuk mencuci, membersihkan, dan pemakaian di kamar mandi. Dalam sehari, tower diisi sekitar 10 kali atau lebih. Walaupun penggunaannya banyak, kedai sudah mencoba untuk meminimalisirkan penggunaan air dengan cara mematikan air saat mencuci piring jika sedang tidak terpakai. Akan tetapi, menurut kelompok kami, dengan hal itu saja belum cukup. Untuk kendala air, jarang sekali terjadi di kedai kopi Apak. Sekian materi dari saya. Untuk pemateri berikutnya, saya persilahkan. Baik, saya Mayumi Sanjaya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu dampak penggunaan air di kedai kopi Apak. Berdasarkan hasil wawancara kami bersama pemilik kedai kopi Apak, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan airnya. Dikarenakan kedai kopi Apak menggunakan air sumur bor, yaitu air tanah sekitaran lokasi, dan kedai kopi Apak bisa melakukan 10 kali pengisian air tower, bahkan lebih. Penggunaan air dengan sumur bor yang sangat banyak dapat membuat perlahan air akan habis. Jika resapan air semakin sedikit sedangkan penggunaan sumur bor semakin banyak, maka bahaya sumur bor akan membuat tanah rentan turun. Seperti yang terjadi di Jakarta, bila penurunan tanah terjadi terus-menerus, maka beresiko terjadinya kemiringan bangunan, jalan ataupun jembatan yang amblas, sehingga menjadi hal yang cukup mengancam keselamatan. Berikutnya ada solusi dan pencegahan. Yang pertama, memberikan himbauan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, saat mencuci tangan atau piring, matikan keran ketika tidak digunakan atau sedang menggunakan sabun. Yang ketiga, menanam pohon atau melakukan penghijauan di sekitar area. Yang keempat, membersihkan buah ataupun sayuran dapat dilakukan sekaligus banyak sehingga tidak melakukannya satu persatu. Yang kelima, menutup keran dengan sempurna. Yang keenam, mengurangi jumlah air yang digunakan saat melakukan penyiraman toilet. Yang ketujuh, menggunakan peralatan hemat air. Dan yang terakhir, mempertimbangkan untuk beralih ke penggunaan air beda air. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Stephanie Angelina dengan NPM 2111031085. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis akuntansi keberlanjutan untuk ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok 11 dengan pemilik kedai kopi Apak, maka kami dapat membagi beberapa kategori dalam menganalisis akuntansi keberlanjutan untuk ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kesetaraan gender dan kesempatan kerja, ada hak cuti, ada anti kerja paksa, jaminan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan kerja, fasilitas yang disediakan, dan yang terakhir yaitu mengenai pengaruh karyawan yang minat terhadap dampak lingkungan. Kategori-kategori ini akan saya bahas di slide-slide selanjutnya. Yang pertama yaitu mengenai kesetaraan gender dan keselamatan kerja. Dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan kelompok kami, terlihat bahwa kedai kopi Apak sudah cukup baik dalam mengelola tenaga kerjanya. Pengelolaan karyawan pada perseroan itu mengedepankan asas keadilan yang tidak membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun pilihan politik. Komitmen tersebut direalisasikan melalui pemberian kesempatan kerja yang sama bagi seluruh kandidat dalam proses rekrutmen, serta hanya berfokus pada persyaratan kualifikasi serta tingkat kebutuhan. Kedai kopi Apak menerima karyawan baik laki-laki maupun perempuan dan tidak membedakan suku, agama,
keras, dan lainnya asalkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan seperti range umurnya di tahun 18 sampai 21 tahun, lalu memiliki jam yang fleksibel untuk bekerja dan tidak terganggu dengan hal lain di luar pekerjaan saat bekerja, lalu tidak sedang menyusui atau hamil, tidak perlu ada skill khusus untuk bekerja, asalkan orang tersebut tuh mau belajar, dan tentu saja memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja. Lalu selanjutnya itu mengenai hak cuti. Dalam hal percutian, tidak ada peraturan khusus yang ditetapkan, sehingga karyawan dapat izin untuk hal-hal yang memungkinkan untuk tidak masuk kerja. Misalnya, ada hal penting yang mengharuskan karyawan untuk pulang ke kampungnya, seperti ada saudara dekat meninggal, atau orang tua sakit dan tidak ada yang mengurus, dan sebagainya. Lalu izin menjalankan ibadah, itu seperti umroh atau haji, terus selalu merayakan hari raya Natal dan sebagainya yang diberikan sekali dalam setahun. Tidak ada cuti melahirkan karena kualifikasi karyawan itu tidak menerima orang yang sedang hamil atau mau melahirkan. Nah, yang selanjutnya itu mengenai anti kerja paksa. Praktik kerja paksa merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh perseroan. Oleh karena itu, perseroan memberikan kejelasan waktu kerja bagi seluruh karyawan, yaitu 8 jam dalam sehari dengan jam masuk atau jam keluar sesuai dengan shift yang telah ditetapkan. Termasuk dengan memberikan kejelasan bahwa bekerja di kedai kopi apak tidak ada hari libur pada saat weekend, dan pada saat hari libur nasional itu liburnya akan menyesuaikan kondisi. Kebijakan tersebut telah diinformasikan kepada setiap karyawan sebelum mulai bekerja di perseroan. Hal ini dipandang penting untuk kedua pihak dan tentunya akan menguntungkan kedua pihak tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada jaminan kesehatan dan kesejahteraan. Dalam jaminan kesehatan dan kesejahteraan, kedai kopi apak tidak menyediakan asuransi kesehatan bagi karyawannya. Tetapi kedai kopi apak menyediakan P3K sebagai pertolongan pertama jika ada kecelakaan kerja pada saat bekerja. Yang selanjutnya yaitu mengenai pendidikan dan pelatihan kerja. Tidak ada program khusus juga mengenai pendidikan dan pelatihan kerja karyawan. Karyawan dilatih langsung oleh pemilik kedai pada saat menerima orderan atau saat pelanggan melakukan pembelian. Akan tetapi, menurut kami, kedai bisa mempertimbangkan karyawan untuk pelatihan kerja, karena tentu saja pelatihan kerja tersebut memberikan manfaat yang lebih. Misalnya, dari pelatihan kerja tersebut, karyawan tuh dapat melayani konsumen lebih baik, dapat meningkatkan skill masak menjadi lebih baik, lebih cepat dalam melayani, mampu mengkoordinasikan restoran saat sedang ramai, dan sebagainya. Selain itu, pendidikan dan pelatihan kerja dapat memberikan inovasi-inovasi baru yang dapat diterapkan perusahaan agar lebih baik lagi. Selanjutnya itu ada fasilitas yang disediakan. Nah, kedai kopi apak ini menyediakan tempat tidur dan fasilitas lain untuk pegawai yang tidak memungkinkan untuk pulang pergi setiap harinya. Sehingga karyawan itu diperbolehkan menginap dan memakai fasilitas yang telah disediakan. Tentu saja pembagian upah dan gaji itu dibedakan antara yang pulang dan yang menginap. Hal tersebut dikarenakan ada perbedaan biaya transportasi dan penggunaan listrik atau air. Nah, dari hasil wawancara diketahui terdapat 8 karyawan dan terbagi menjadi 2 shift yang terdiri dari 2 orang di bagian di dapur, 1 di kasir, dan 1 sebagai waiters. Nah, dari 8 karyawan tadi, yang menginap itu sebanyak 4 orang, dan yang 4 orang lainnya itu pulang. Per karyawan bekerja selama 8 jam, termasuk prepare di awal dan beres-beres saat menutup toko di malam hari. Nah, yang terakhir ini pengaruh karyawan yang menginap terhadap dampak lingkungan. Tentu saja, karyawan yang tinggal di kedai itu akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dampak lingkungan restoran, ya, terutama di penggunaan listrik dan air. Dari hasil wawancara itu didapatkan hasil adanya penambahan volume air dan listrik yang digunakan itu lebih banyak tentunya. Tidak ada batasan atau himbauan terhadap penggunaan air
dan listrik untuk karyawan, serta sampah yang dihasilkan oleh karyawan itu tidak begitu banyak. Nah, menurut kami, pengolahan sampah yang dihasilkan karyawan itu digabung dengan sampah dari restoran itu merupakan tindakan yang bijak. Karena dari hasil wawancara dikatakan, jika tidak dicampur, maka pembuangannya itu hanya seminggu sekali dengan plastik besar. Sampah yang ditumpuk seminggu itu tentu saja menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak enak dipandang, sehingga lingkungan itu menjadi lebih kotor dan mengundang banyak lalat dan hewan sepertinya. Untuk penggunaan air dan listrik itu seharusnya pemilik menghimbau lebih lanjut agar karyawannya itu bisa lebih efisien dalam menggunakannya. Selanjutnya itu mengenai dampak permasalahan yang ditimbulkan. Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik kedai kopi Apak, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan yang sudah dianalisis terkait dengan ketenaga kerjaan, yaitu yang pertama, tidak adanya ketentuan cuti yang diterapkan perusahaan seperti maksimalnya berapa hari diperbolehkan untuk tidak masuk bekerja. Hal ini membuat karyawan bisa saja mengurangi rasa tanggung jawabnya terhadap pekerjaannya, sehingga karyawan itu bisa saja sering membuat alasan untuk tidak masuk kerja. Lalu yang kedua itu tidak adanya hari libur bekerja. Itu membuat karyawan merasa bosan, jenuh, dan akan menurunkan semangat kerjanya. Yang ketiga itu akan menambahkan pengeluaran atau biaya yang cukup besar jika sewaktu-waktu ada kecelakaan kerja yang terjadi di kedai karena perseroan itu tidak menyediakan asuransi bagi karyawannya. Yang keempat, kedai itu cenderung lama dalam mengupdate perusahaan menjadi lebih baik lagi dikarenakan dari karyawannya sendiri itu hanya mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterapkan perusahaan sebelumnya dan tidak ada program khusus mengenai pendidikan dan pelatihan kerja karyawan sehingga kurang inovasi dan peningkatan kerja dari karyawan untuk meningkatkan penjualan maupun pelayanan di kedai. Nah, yang terakhir itu dampaknya tidak ada himbauan untuk karyawan terhadap penggunaan listrik dan air. Terkadang itu membuat karyawan lupa untuk menggunakan listrik maupun air secukupnya. Lalu mengenai solusi dan pencegahan. Adapun solusi dan pencegahan yang dapat dilakukan oleh kedai kopi Apak untuk permasalahan ketenaga kerjaan yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu menerapkan ketentuan cuti bagi karyawan. Nah, hal tersebut dilakukan untuk membuat karyawan itu menggunakan hari cuti dengan sebaik mungkin dengan alasan yang jelas. Lalu memberikan karyawan 1 hari libur, setidaknya 1 hari libur untuk beristirahat atau melakukan kegiatan yang mereka sukai agar ketika kembali bekerja, karyawan itu menjadi semangat dan tidak merasa jenuh bekerja setiap harinya. Lalu mendaftarkan karyawan asuransi kecelakaan kerja untuk meminimalisirkan biaya atas kejadian buruk yang menghabiskan biaya yang tinggi jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena tentu saja kecelakaan pada saat bekerja itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Lalu yang terakhir itu memfasilitasi karyawan untuk melakukan pendidikan atau pelatihan kerja agar karyawan itu dapat meningkatkan skill-nya. Nah, hal ini memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan, seperti dapat melatih karyawan dalam melayani konsumen lebih baik, terus dapat meningkatkan skill masak menjadi lebih baik juga, lebih cepat dalam melayani, mampu mengkoordinasikan restoran saat sedang ramai, serta karyawan itu dapat memberikan inovasi atau masukan jika di perusahaan itu ada yang kurang bagus. Nah, adapun solusi dan pencegahan untuk penghematan air dan listrik yang dipakai oleh karyawan, yaitu memberikan imbauan untuk karyawan terhadap penggunaan air dan listrik agar dapat menggunakannya itu sebaik mungkin, sehingga tentu saja dapat meminimalisirkan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Lalu gunakan pancuran, mandi, dan keran yang hemat air. Lalu bijak dalam cuci pakaian, matikan keran saat bersabun, mandinya lebih singkat, cabut steker kabel jika tidak dipakai, matikan alat elektronik di malam hari, ataupun matikan lampu. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan.
Baik, di sini saya akan kembali membawakan materi yaitu akuntansi keberlanjutan untuk pemberdayaan kegiatan sosial dan lingkungan. Jadi, berikut ini adalah pemberdayaan yang dapat diterapkan di dalam kedai kopi Apak, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sarana ibadah. Nah, kedai kopi Apak ini dapat menyediakan sarana beribadah khususnya untuk masyarakat Indonesia yang didominasi beragama Muslim, di mana memerlukan doa 5 waktu. Nah, kita tuh bisa menyediakan musola beserta seperangkat alat sholatnya. Hal ini akan menambah nilai plus untuk kedai kopi Apak ini dan akan sangat membantu untuk umat Muslim dalam menjalankan ibadahnya tanpa harus bersusah payah lagi mencari musola yang mungkin jaraknya jauh dari kedai kopi Apak tersebut. Lalu yang kedua adalah sarana sosial. Nah, untuk menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan hidup, kedai kopi Apak ini dapat meminimalkan penggunaan air dan pembuangan sampah sembarangan di dalam kedai kopi Apak, di mana kedai kopi Apak ini berperan penting untuk menyadarkan konsumen yang hadir ke tempat tersebut dengan memberikan edukasi dalam bentuk himbauan-himbauan yang memungkinkan pengunjung untuk menjaga kondisi lingkungan, dan yang pastinya himbauan ini kita harus melakukan inovasi, membuat yang sekreatif mungkin dan semenarik mungkin, jadi membuat pengunjung itu tertarik untuk melihat dan membacanya. Nah, himbauan itu bisa berbentuk seperti jaga pasokan air bumi, gunakan air dengan hemat, dan juga bisa juga dengan cintai bumimu dengan membuang sampah pada tempatnya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu biaya-biaya yang timbul. Biaya yang pertama ada biaya hulu hilir. Biaya hulu hilir ini adalah biaya variabel yang terjadi di dalam kegiatan usaha. Berikut adalah biaya-biaya yang terjadi di dalam kedai kopi Apak. Yang pertama ada biaya iklan atau pemasaran. Kedai kopi Apak pernah mempromosikan restorannya dalam bentuk giveaway produk kopi mereka dan promosi melalui influencer di sosial media, sehingga mengeluarkan dana kurang lebih sebesar Rp300.000. Yang kedua, ada biaya pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat. Kedai kopi Apak mengadakan kegiatan berbagi bersama, yaitu kegiatan semacam bakti sosial di mana kedai kopi Apak sendiri menyediakan makanan gratis bagi masyarakat miskin atau kurang mampu yang datang ke sana setiap sebulan sekali, dan biasanya mengeluarkan biaya sebesar Rp350.000. Selanjutnya ada biaya pengembangan kualitas produk. Dalam mengembangkan kualitas produknya, kedai kopi Apak selalu memperhatikan cita rasa produk yang dihasilkan dengan memilih bahan baku yang berkualitas tinggi dan memilih karyawan yang ahli dalam bidangnya. Selanjutnya ada biaya transportasi. Dalam kegiatan usahanya, kedai kopi Apak juga mengeluarkan biaya transportasi yang terdiri dari biaya antar makanan dan ongkos pembelian bahan baku yang dalam sebulannya bisa mengeluarkan biaya sebesar Rp120.000. Selanjutnya ada biaya perbaikan. Dalam sebulan terakhir, kedai kopi Apak juga mengeluarkan kas sebesar Rp200.000 untuk biaya perbaikan pipa, air, dan sanyo. Biaya selanjutnya ada biaya solusi, yaitu biaya yang kami sarankan untuk mengurangi dampak lingkungan. Biaya yang pertama yaitu untuk mengurangi dampak lingkungan dari wadah dan kemasan. Yang pertama, kami menyarankan mengganti gelas plastik dengan gelas beling saat makan di tempat. Harga gelas plastik biasanya sebesar Rp380 per piece, sedangkan gelas beling atau mug sebesar Rp6.000 per piece. Selanjutnya, kami juga menyarankan mengganti styrofoam dengan food pail atau lunchbox untuk makanan yang di take away. Harga styrofoam biasanya sebesar Rp250 per piece, sedangkan food pail atau lunchbox sebesar Rp740 per piece. Selanjutnya, mengganti sedotan plastik menjadi sedotan stainless. Harga sedotan plastik biasanya yaitu Rp56 per piece, sedangkan sedotan stainless sebesar Rp1.500 per piece. Lalu mengganti kantong kresek dengan paper bag atau tote bag. Harga kantong kresek biasanya sebesar Rp180 per piece, sedangkan paper bag atau tote bag sebesar Rp1.500 per piece.
Lalu mengganti kantong kresek dengan cassava bag. Harga kantong kresek biasanya Rp180 per piece, sedangkan cassava bag sebesar Rp900 per piece. Lalu kami juga menyarankan untuk biaya untuk mengurangi penggunaan energi. Yang pertama, mengganti lampu LED menjadi lampu emergency. Harga lampu LED biasanya sebesar Rp40.000 per piece, sedangkan lampu emergency sebesar Rp75.000 per piece. Lalu kipas angin biasa menjadi kipas angin tenaga surya. Harga kipas angin biasa sebesar Rp100.000 per piece, sedangkan kipas angin tenaga surya sebesar Rp250.000 per piece. Nah, setelah kami menghitung estimasi biaya untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan dan penghematan energi untuk kedai kopi Apak, pengeluaran biayanya memang dibilang lebih besar. Namun dampak untuk lingkungan ke depannya akan lebih baik, karena dengan mengganti penggunaan produk plastik ke produk yang ramah lingkungan dapat membantu menjaga pelestarian bumi dan sekaligus membantu mengurangi pemanasan global. Selain itu, produk yang ramah lingkungan biasanya dapat digunakan berkali-kali sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya yang berlebih. Dan meskipun harga lampu emergency dan harga kipas angin tenaga surya jauh lebih besar, namun dapat mengurangi pengeluaran biaya listrik karena lampu emergency dan kipas angin masih dapat hidup meskipun tanpa menggunakan listrik untuk menghidupkannya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.